Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu dengerin Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 FM Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya yang di area Sumeneb dan sekitarnya, dan teman-teman di seluruh Jawa Timur dong. Karena pagi hari ini Music Live Chat barengan sama Pro 2 RRI Sumeneb yang direlay teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Hello all, kita ketemu lagi sama musisi-musisi Sumeneb nih. Dan pagi hari ini Farida barengan sama Kak Rada Elia dan juga Kak Afronal Fatah. Gak asing ya? Sering ketemu kan kita? Sering ketemu banget nih. Bener, tapi kalau sama teman-teman Jawa Timur, semoga berkesempatan buat nimbrung bareng ya kan? Siap. Oke. By the way, for your information nih teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur, Kak Rada sama Kak Ronald ini merupakan juara bintang radio kita di 2024 lalu, dan mereka tuh support us a lot gitu di sini kalau ada apa-apa. Jadi makanya gak asing nih gitu. Dan sepanjang tahun itu banyak banget pengalaman seru dari mereka setelah keluar dari bintang radio. Ternyata bisa tampil di ini gitu loh. Alhamdulillah masih berguna banget nih. Iya. Kalian berdua baik gak sih? Alhamdulillah baik. Kalau nggak baik nggak kesini ya. Iya. Meski hujan-hujanan ya. Bener. Kak Ronald itu dari Pamekasan teman Pro 2, jadi sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan lah ya. Iya 1 jam perjalanan. Ke RRI Sumeneb. Woi, perjuangan aja bagus ini tuh gila banget. Karena sekarang tuh lagi musim hujan teman Pro 2. Banget. Oke. Kak Ronald, gimana nih aktivitas bermusik 1 tahun ini? Apa yang menarik? Alhamdulillah setelah dari bintang radio banyak nih yang ngejob aku kadang gitu di musik. Ya alhamdulillah banget sih. Masih berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya setelah semakin famous gitu teman Pro 2 gitu, itu bisa kenal sama Kapolres gitu. Alhamdulillah banget. Iya kan? Kalau Rada sekarang kelas berapa sih? Baru lulus. Tuh kan, Ya. mau kuliah ntar lagi. Iya, tapi masih mau fokus ke karir dulu. Terus tahun depan insya Allah aku langsung kuliah. Oh gitu. Iya. Planningnya kayak gitu Iya. ya, planningnya. Jadi biar tahun depan itu fokus sama kuliah gitu. Sekarang karir aja deh Iya. dulu. Oke, selama 1 tahun ini udah ngapain aja sih sama dunia vokalnya? Oke. Ya sama kayak Ronald sih. Kayak sering live musik aja sih. Kadang juga ngisi acara RRI kan. Wah iya Iya. sering. Kadang sekarang lebih ke wedding juga sih. Oh gitu. Oke, Rada udah ketemu sama siapa aja yang menurut kamu nih nggak nyangka banget ya aku bisa tampil di depan orang ini gitu, Rad. Sama siapa ya? Siapa? Kemarin kayaknya yang di Kita Indonesia. Oh gitu. Sama orang-orang keren ya. Iya. Siapa sih yang bikin puisi? Oh, Kak Dezawawi. iya itu. Duet sama beliau loh teman Pro 2. Itu aku gemeter. Aduh aku mau gimana ya nanti. Tapi kamu harus nonton sih itu sih. Soalnya
apa ya, jejak digital itu masih ada di Iya. channel YouTube-nya RRI Sumeneb tuh, ada di situ. Apa ya, budayawan, terus seniman internasional bahkan ya, Iya. ya itu berasal dari Kabupaten Sumeneb gitu. Tampil sama Rada, Ronald, perasaannya gimana? Kenal sama orang-orang di, bisa dibilang di pemerintahan sih, kayak misalnya kan Instansi ya, instansi gitu tuh gimana awalnya? Ya alhamdulillah sih dari ini semuanya berawal dari orang tua. Kan orang tua banyak channel Oke. ya, ke pemerintahan ataupun di instansi-instansi ditawarin job. Oke lah, ya kita ngejob gitu. Oke. Kalian berdua rada dulu nih. Ngerasa bahwa dunia musik, dunia tarik suara, dunia vokal ini menjanjikan gak sih? Kalau aku sih nggak terlalu menjanjikan Iya. karena kalau ada ya kita ya alhamdulillah, kalau nggak ada Tergantung juga. tergantung dari itu Iya. juga. Tergantung Oh, rezekinya gitu. nggak sih tapi? Ya, tergantung rezeki. tapi kalian suka kan? Maksudku ini adalah passion yang kalau bisa ngasilin duit ya alhamdulillah Iya. gitu gak sih? Alhamdulillah. Hobi yang dijadikan duit. Gitu ya kan? Aku tuh juga mau ya kayak gitu-gitu teman berdua. Oke, tapi by the way kalian berdua tuh belajar musik itu sejak kapan sih? Aku tuh sejak lucu sih sebenarnya, kayak cuma iseng doang. Pas waktu mau naik kelas SMP kelas 1 tuh aku iseng lihat di YouTube ada Indonesian Idol cilik kan. Oke. Nah, itu aku terinspirasi dari Anet. Oke, terus? Dari situ aku pengen belajar banget. Cuma kan dulu sempet gak dibolehin di dunia musik kan. Nah, Cuma aku tetap Maksa, aja maksa. maksain gitu. Aku harus bisa gitu. Oke. Padahal dulu nyanyinya cuma di kamar mandi atau enggak di kamar, ditutup pintunya gitu. Oke, mulai go public tuh kapan? Waktu SMA kelas 1. Itu pun masih nggak dibolehin dulu. Oke, ingat gak nyanyi pertama kali tuh di mana dan respon keluarga tuh kayak apa? Jadi tuh ceritanya tuh di sekolah. Aha. Di sekolah tuh kan kita salah denger informasi. Awalnya kan awalnya tuh paduan suara Oke. Indonesia Pusaka. Mhm. Terus udah kumpul nih di aula, tiba-tiba ternyata satu-satu. Terus aku nggak ngasih tahu ke mama, nggak ngasih tahu siapapun itu. Terus? Iseng aja ikut. Mhm. Tahu-taunya guru manggil aku ke besok harinya apa ya, 3 hari lagi. Aha. Nak, kamu gimana kalau juara? Pak, saya nggak mungkin pak. Aku Iya. bilang gitu. Feeling saya kamu dapet nak. Iya, terus? Oh ya udah deh pak, nggak tahu. Terus habis itu udah balik ke kelas, taunya ternyata diumumin juara 1. Terus baru ngasih Oke, tahu. Dan dari Mama. situ boleh. Oh, dari situ boleh. Iya. Karena sudah menunjukkan aku bisa loh, aku nggak Iya. malu-maluin loh gitu. Alright. Kalau Ronald gimana Ronald? Dari kapan? Kalau saya sih dari awal TK ya TK. TK udah nyanyi. Iya, masih belajar gitu. Kak. Oh gitu. Iya. Biasanya kan orang tua itu kadang beli kaset itu Iya. yang liker. Iya, ya, yang gini. beli kaset. Awal aku berangkat dari musik itu aku genre apa ya? Genre dangdut kayaknya kalau nggak salah. Kau TK nyanyi dangdut? Dangdut terus ini campur sari gitu. Itu kesukaan orang tua banget gitu kalau campur sari. Iya. Nyanyi-nyanyi ya gak jelas sih. awal-awal apa? Awal-awal belajar terus go public pas SMP. SMP ada tawaran job pertama kali di kafe. Ya saya terima. Waktu itu saya sendiri yang nawarin. Wah, kau SMP sudah ini ya nyanyi di kafe. Iya, SMP kelas berapa? Kelas 2 SMP. Waduh, itu sih aku belum bisa apa-apa ya SMP kelas 2 tuh ya. Masih kalau misalnya lihat mikrofon tuh masih gemeteran. Masih main-main juga kan. Masih gemeteran, nggak mau. Terus sampai sekarang dilatih terus dilatih gitu ya Rara? Iya, dilatih terus. Kalau ikut-ikut kompetisi? Ikut kompetisi pernah di Indonesian Idol 3 kali udah. Wow, pasti yang Surabaya kan? Surabaya. Surabaya. Kenapa greget pengen ikut itu? Awalnya sih ya
dari gabut ya. Gabut juga kan Kak, gitu. Punya hobi tapi gak dijalanin kan gak enak juga gitu. Oke, iya sih. Teman Pro 2 ternyata pengalaman mereka tuh udah dari lama banget ya sampai sekarang. Kalau sekarang Rada udah mau lulus sekolah, terus kalau Ronald pendidikan udah selesai Ron? Masih ini stop di semester 3. Oke, stop. nyanyi dulu. Cuan dulu katanya ngumpulin duit begitu. dulu. Ya, jadi nanti kita bakalan cerita-cerita lagi tuh Pro 2 keseruan mereka selama di dunia musik tuh kayak apa. Jangan-jangan Ronald sama Rada nih udah pernah coba-coba bikin single sendiri lagi ya, entah di kamar mandi ataupun di studio pribadi. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Farida, kita masih di MLC Berjaringan se-Jawa Timur. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu lihat skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya udah banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu, masih barengan sama Farida di Music Live Chat Berjaringan se-Jawa Timur. Teman Pro 2 barengan sama Kak Rada, sama Kak Ronald juga. Aku kalau disuruh nyanyi gak bisa teman Pro 2. Meskipun mau dilatih dari TK tetap gak bisa, tetap fales ya. Mau gimana lagi coba. Tapi mereka berdua nih bakatnya udah ada. Apalagi Ronald itu dari TK udah nyanyi. Ya benar. Coba dangdut dulu. Aduh. Dia dimulai dari dangdut. Kalau Rada emang fokus di pop. Aku bisa dangdut tapi sedikit, karena kan dari orang tua tuh dangdut semua. Oh, Iya. Oke. Pop di rumah tuh nggak ada, hampir mama tuh nggak tahu sama pop gitu. Oke. Iya, cuma Jadi- aku yang nerusin popnya aja gitu. Dangdut terus ya. Iya. Kalian berdua tuh dari papa, mama, om atau di keluarga itu emang ada yang darah seni dan mereka nyanyi gitu di musik gitu. Ada. Ada. Oh ada memang ya. Aku blas kan. Kalau Ronald siapa? Kalau aku dari bapak. Oh Ayah. bapak memang nyanyi. Nyanyi memang. Iya. Oh pantas teman beda. Tapi di coaching sama bapak sendiri nggak sih? Soalnya kan biasanya nih kalau kita diajarin sama orang tua sendiri, orang paling dekat gitu, itu biasanya nggak nyangkut di otak. Iya, malu. Iya kan? Iya. Kalau Ronald? Kalau aku ini diajarin dari dasar dulu, terus kadang ya ayo nyanyi gitu. Kalau bapak bilang ayo nyanyi gitu. Terus didikte sama bapak di mana kurangnya, nanti dikasih tahu gini. Ya akhirnya jadi seperti ini gitu. Wah ya, berarti langsung Alhamdulillah. diajarin sama bapak ya. Bapak. Gurunya langsung bapak ya. Oke, Guru sungkem. terbaik ya. Kalau Rada keluarga kan dangdut Iya. semua. Dari Ada yang ngajarin
tuh dari keluarga tuh? Kalau ngajarin bukan yang ngajarin sampai ke materinya. Enggak, cuma pas aku nyanyi, cuma dibilang Vales ini kurang ini. Oh ya udah, gitu doang, cara benerin falesnya gitu. Benerin lagunya di situ cuma. Enggak yang sampai di materi karena mama tuh satu keluarga kan penyanyi. Waduh. Iya, cuma oh my mereka God. sama-sama otodidak gitu. Jadi Iya. belajarnya enggak yang ada coach gurunya gitu. Iya. gitu. Rada juga gitu. Iya. Nggak ada misalnya Enggak. ikut les vokal, les Enggak. apa, les apa gitu. Lihatnya di YouTube. Sampai dulu tuh pernah kayak cara gimana suaranya bagus. Nanti disuruh apalah minum segala macam. Iya, Kayak makan cuka apel, makan garam, apa segala macam gitu. Ternyata ngikutin enggak. itu. Iya. Ngikutin cara-cara itu ya. Ya waktu masih kecil kan. Terus Iya. keobses banget buat pengen bagus suaranya gitu. Oke. Terus kan kalau misalnya nggak ada guru vokal atau gurunya di rumah sendiri, kayak misalnya Ronald bapak sendiri gitu, triggernya untuk lebih baik lagi dong, lebih baik lagi dong gimana? Kan kalau misalnya di tempat les itu kan ada banyak temannya ya, kayak saingannya iya. gitu. Nah, kalau kalian berdua gimana tuh? Gimana ya kalau aku sih, kalau udah rezeki ya alhamdulillah. Lari ke situ Yang penting- lagi. Yang penting udah tampil aja deh gitu. Kalau Ronaldnya untuk improve diri. Kalau aku sih ya belajar dan terus belajar itu perlu banget bagi aku. Dan sampai sekarang ini aku menjadi seperti ini tuh ya alhamdulillah berkat dari orang tuaku juga gitu. Oke sih, aku setuju sih. Diajarin bapak segala halnya Ya, gitu ya. benar. Belajar langsung lah, artinya dari pengalaman. Benar. Bukan dari buku ataupun dari guru privat Iya. gitu ya. Langsung dihadapkan dengan kenyataan di depan benar, gitu ya. benar. Kalau jelek langsung dibilang jelek gitu. Nah, sekarang cerita Alhamdulillah. pengalaman bermusik kalian dong. Sejauh ini yang paling berkesan tuh di mana dan pas nyanyi apa? Mungkin yang paling berkesan banget bagi aku nyanyi ya. Nyanyi dong. Ya nyanyi-nyanyi di kafe, ngejob di kafe, terus apalagi lagu-lagu ini kan. Kebanyakan kan kalau di kafe tuh Galau. kadang ya galau. Kalau sekarang itu ambiar gitu. Itu. Iya. Setiap musim tuh beda ya, Nel. Iya. Oke. Apalagi ini kalau setiap ngejob harus ada persiapan lagu-lagu baru. Ya minimal lah 2 lagu atau 3 lagu gitu. Nah. Itu harus hafal. Itu tantangan dari orang tua sih. Oh, oke. Setiap ngejob harus. Iya, kan soalnya kadang kala tuh kan penonton-penonton tuh suka request apa yang lagi viral bener. sekarang kan. Benar. Aku tuh paling suka kalau misalnya ada teman-teman musisi yang nyanyi, kemudian penontonnya itu aware dan dia tuh terbawa suasana ikut nyanyi gitu loh. Itu kayak apa Momen ya? langkah. Iya, kayak kebanggaan lah Iya. ya. Iya kan? Bener Teman-teman banget. pengalaman sepengalamanmu itu biasanya terjadi di mana tuh? Kalau misalnya kayak gitu itu yang kayak penontonnya tuh mereka tuh aware banget, mereka tuh biasa terbawa suasana, ikut nyanyi gitu, ikut masuklah dalam musiknya. Kalau aku sih kebanyakan di kafe ya. Kalau aku sih. Kadang kan aku banyak main-main ngejob di kafe gitu. Oke. Kalau Rada nyentuh juga kafe-kafe? Nyentuh. Nyentuh. Iya. Sering. Alhamdulillah. Nah, ini nih yang dibilang tadi relate banget ya, kalau udah rezekinya aku ya alhamdulillah. Di mana yang menurut kamu paling berkesan tampilnya? Di mana ya? Kayaknya semua berkesan deh. Karena Oke. setiap aku nyanyi, mau di kafe atau dimanapun itu pasti ada yang ikut nyanyi gitu. Oke. Ya gitu deh. Malu-malu tuh masih ya. By the way, pendidikan nih. Kalau Rada tuh mau mau fokus dulu setahun, habis itu mau lanjutin ke pendidikan, Iya. mau kuliah lagi. Iya. Ronald sekarang masih fokus dulu. Nah, kira-kira kapan kalian tuh bakalan bukan berhenti, tapi
aku akan menyeimbangkan antara pendidikan sama profesi aku sekarang, sama dunia musikku gitu. Kapan, Ronald? Nunggu stabilnya aja mungkin ya. Kapan stabil? Ya antara 2 tahun ke 3 tahun sih. Kalau Oke. aku 2 tahun ke 3 tahun. By the way, Ronald jurusan apa sih? Teknik sipil aku. Oh my god, wow. Aduh, urusan bangunan berat-berat ya. Oke, kenapa kepikiran untuk rehat dulu gitu untuk ini? Kemarin-kemarinnya kan ini kuliah. Terus ada tawaran kerja. Jadi saya ambil cuti gitu di kuliah. Ya pas dari cuti itu Keterusan. keenakan, iya, Tuh keterusan. kan? Iya tuh kan. Jadi sampai sekarang masih mau mulai lagi nggak ya? Mau mulai lagi nggak ya? Masih itu kan? Masih itu kan? Oke. Rada niat mau ngambil jurusan apa? Musik. Nah tuh kan. Sesuai ini aja, sesuai fashion aja kan ya. Bener. Soalnya takutnya sama-sama harus fokus sama nyanyi, terus harus fokus sama kuliah juga kan. Iya. Iya, jadi takut nggak kuat. Jadi yang satu profesi aja deh gitu. Iya, di Jogja mau ke Jogja kan? Insya Mau ke Allah. Jogja kan? Doanya ya. Jadi nanti teman Pro 2 kalau misalnya kita main-main ke Jogja gitu, kita bisa lihat Rada di sepanjang Malioboro. Keliling langsung keliling. Ya kan, sebagai praktek kan di sana, praktek. Iya, praktek. Oke. Tapi memang kita akui sih musisi-musisi di sana tuh, musisi jalan itu Banyak. emang keren-keren. Iya. Ya Awal kan? dari ini kan pengamen juga kan. Iya betul. Teman Pro 2, abis ini kita ngobrolin tentang media sosial. Seberapa pengaruh sih sama musiknya mereka? Soalnya aku sering lihat tuh Ronald dengan live TikToknya sambil nyanyi gitu. Kalau Rada belum ketemu aku. Ya udah, abis ini deh ya, jangan kemana-mana, masih bareng sama Pro 2 Sumenep. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih masih barengan sama kita bertiga di Music Live Chat. Jangan lupa buat dengerin kita di audio streamingnya kita di RRI Digital ataupun di rri.co.id ya. Well, pantengin juga channel YouTube-nya RRI Sumenep di RRI Sumenep Net. Sekarang tuh kan udah digital banget kan? Iya. Digital banget. Tuh kan. Apa-apa digital ya. Iya, terus aku sering juga lihat Ronald lagi live gitu kan. Aha. Live gabut ya. Baca peluang. Baca peluang. Ya kan? Benar. Udah dapat berapa jeti? Wow. Gak nyampe jutaan. Gak nyampe jutaan Kak. Kadang ya gabut-gabut ikut lomba ataupun Iya ini sih. battle point gitu. Iya, banyak ya. Banyak kesempatan di situ. Kamu tahu Rada kalau ada yang begitu-begitu? Tahu? Oh tahu, ikut. Iya, enggak.
Tapi kalian nge-branding diri kalian gak sih di dunia digital ini? Baik di media sosial kalian, ataupun mungkin media sosial yang relate kayak misalnya lagi tampil di kafe, terus minta dipromoin atau gimana gitu? Kalau itu sih ngalir aja kalau aku Kak. Kalau untuk sekarang ini, ya kadang kalau gabut nge-live, ya alhamdulillah dari aku nge-live nambah followers gitu. Dari 400 jadi 1000 gitu kadang. Oh oke. Seberapa sering kamu lakuin itu? Setiap hari sih kadang. Kadang-kadang sih. Kalau kalau lagi males kadang enggak gitu, enggak nge-live sampai Jadi, berbulan-bulan. Tergantung mood ya. Tergantung mood. Benar, berarti nggak menjadi ini patokan dan kewajiban lah ya. Benar-benar. Soalnya kan katanya Kak Farida denger tuh kalau misalnya kita mau eksis di media sosial itu, apalagi media sosial yang kita sebut dengan TikTok, itu algoritmanya tuh bacanya kita tuh harus ini. Enggak juga, tapi kita harus konsisten. Misalnya kayak jam berapa jam, terus konten kita ngupload setiap pukul berapa, kayak gitu-gitu. Ya harus seperti itu. Kau ngelakuin itu? Kalau untuk konten, aku ngupload konten tuh kadang sih jarang kalau aku Kak. Cuma ya nge-live. Ya nge-live sama-sama jarang juga sih. Tapi itu ada hubungannya sama nyanyi-nyanyi gitu, pas nge-live tuh nyanyi? Iya Live tuh nyanyi. Nggak ngikut. Belum pede. Kenapa? Tapi aku saranin sih, rada harus ikut sih. Soalnya aku tuh pernah sering live gitu kan. Cuma kayak gak ada yang lihat. Kadang kayak orang ngelihat, ya kan orang ngelihat. Oke. Tapi nggak komen gitu. Aku sudah minta, guys jangan lupa di komen ya. Kan nggak ada yang komen, aku nggak pede di situ. Jadi aku ya udah fokus aja upload aja. Nanti kalau udah ada satu video rame, ada tuh pernah satu video rame. Terus? Videonya yang RRI. Terus Ya, terus karena rame itu? Iya, aku pikir kan ada yang nonton. Ternyata Aku nge-live nggak ada masih. Jadi nggak berani. Guys, cara mainnya bukan kayak gitu guys. Bukan. Sekali live memang gak ada yang nonton guys. Iya belum ngerti. 2 kali ada 1 orang guys. Iya. 3 kali ada 3. Nanti kalau sudah ke 100 kali itu 1K yang nonton guys. Iya benar. Itu. Itu tergantung dari postingan ulang, kadang ini dari server TikToknya, kadang gitu. Iya kan gitu ya Nel. Benar. Kalau misalnya sekali live gak ada yang nonton kamu udahan ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Gimana? Langsung nge-live langsung 1000 orang, kadang ya lebih dari 1000 bisa. Gimana Asalkan jadi artis dulu. Oh iya, doain aja ya, doain. Amin. Oke. Sama-sama doa terbaik sih. Iya. Tapi menurut kalian media sosial itu ngaruh nggak sih sama profesi nyanyi ini? Ngaruh sih, Banget. banget. Karena banyak yang tahu kan jadinya gitu. Apalagi kalau semisal kita mau tampil di kafe atau di mana gitu ya kan. Jadi kita bisa upload pamfletnya. Jadi siapa tahu orang yang mau nonton kita jadi bisa nonton gara-gara gitu. sosial media. Gara-gara sosial media. Kalau Ronald ngerasa kan selama ini udah jalan nih meskipun belum konsisten amat ya kan. bener. Apa manfaat yang kamu rasakan? Asik sih. Terus yang kedua untuk media sosial, kalau kita ya sama sih. Jawabannya sama kayak Rada juga. Kalau ngejob kita bisa upload pamflet juga, ada orang yang lihat, itu langsung ke arah dan tujuannya gitu. Oke. Dapetin banyak teman gak sih dari situ? Alhamdulillah banyak, Iya. banyak Iya. dari orang luar banyak juga gitu. Dan itu bisa membuka jaringan loh, benar. ya kan? Bisa Kali nyambung aja tali nanti, silaturahmi. Ronald yang mainnya masih di Madura nih, besok-besok gara-gara sosial media itu bisa ke provinsi, bahkan mungkin bisa keliling kota-kota yang lain. Soalnya sekarang itu artis bukan hanya yang tampil di TV dan diorbitin oleh label misalnya ABCD, tapi kita bisa berawal dari media sosial dan itu udah banyak banget contoh sama buktinya, ya kan? Contoh sama buktinya. Nah, mau diterusin gak sih media sosial? Harus dong. Harus dong.
Ada duitnya juga kan? Iya. Ada duitnya juga kan? Ada duitnya juga. Ada duitnya juga. Lumayan juga sih. Nah tuh kan, dia dibilang lumayan. buat uang jajan gitu ya Bener. lumayan. Jadi harus diterusin. Iya. Selain di TikTok kalian main di apa lagi sih? Media sosial? Gak ada sih. Instagram cuma sih kalau aku. TikTok. Oh Instagram Ya ya. lebih aktif di Instagram daripada TikTok. TikTok cuma kalau malam aja nge-scroll gitu. Karena nggak ada viewsnya tadi kalau live. Iya. Sabar, butuh konsistensi Iya. itu guys. Tapi aku sering upload aja sih di TikTok gitu daripada live. Sekarang juga banyak loh musisi-musisi yang pas tampil misalnya lagi live di salah satu kafe, itu biasanya sambil live juga di media sosialnya. Iya. Kalian ngelakuin nggak? Aku enggak. Tapi temen Temen yang nonton sering nge-live nih. bukan teman yang nonton, apa sih Apa-apa? namanya temen duet gitu ya. Oke. Iya. Itu selalu live juga gitu. Hmm. Jadi kadang kayak spill gitu kan di-spill semua. Spill, Iya, jadi ya oke. udah ikut aja gitu. Ronald main nggak kayak gitu pas lagi tampil tuh? Kalau aku ngikutin mood sih Kak. Kalau ya mau live, ya aku pasti live gitu. Oke. Kadang ada teman-teman yang bilang, ayo nanti kalau ngejob nge-live ya gitu. Live ya, Aku lihat di live aja, nggak lihat di tempat gitu. Iya. Kadang nggak suka rame teman-teman gitu. Baru nge-live. Baru nge-live. Kalau ada request. Padahal itu berguna banget untuk branding diri sih. Bener banget. Bener kan? Bener Tapi belum sadar kan? Karena belum ada timnya kali ya. Iya. Coba kalau ada timnya nih, oh ini bagian live streaming, ngetimnya aku gitu. Itu bertahap sih. Karena kan butuh dikasih makan juga. Iya. Sementara masih jalan sendiri, kasih makan sendiri. Ya, benar. That's okay deh. Nah itu seru banget sih teman Pro 2. Jadi kalau penyanyi itu secara nggak langsung kalau menurut aku sih udah artis ya dimanapun dia berada. Iya. Dengan komunitasnya dia sendiri. Jadi dia harus ngelakuin untuk nge-branding dia sendiri dengan cara dia sendiri. Apalagi sudah zamannya digital kayak gini, branding media sosial itu merupakan sesuatu hal yang perlu dan penting banget untuk memperkenalkan siapa sih aku gitu. Dan apalagi mereka berdua gitu yang memang punya keahlian, terus passionnya juga di musik, terus entertainer juga. Nah itu tuh harus banget. Harus kan? Harus Iya, banget. Harus banget kan? Nah makanya untuk kamu-kamu yang di luar sana mungkin bisalah memulai itu. Apalagi kamu bergerak di dunia entertain ya. Well abis ini, wah kita ngomongin masa depan yuk. Ya kan kita berandai-andai. Karena kata-kata itu katanya adalah doa. Ya udah teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih bareng sama Farida di Pro 2 RRI Sumeneb. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah.
Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur dari RRI Sumenep, ditelai teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Sama Kak Rada, sama Kak Ronald. Kita ngomongin masa depan. Aku mungkin beberapa tahun ke depan akan melihat mereka di beberapa stasiun televisi, panggung di acara-acara yang besar, di kota-kota besar gitu. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau kalian berdua akan mengusahakan untuk itu gak sih? Untuk naik ke situ gak sih? Insya Allah. Insya Allah, karena harapan orang tua juga itu kan. Wih, dan apa yang sudah dilakukan sejak sekarang? Apa ya? Krik-krik. Ikut-ikut kompetisi gak sih? Ikut. Sebenarnya udah dari dulu kan ikut kompetisi. Cuma lagi memperbaiki diri lagi supaya lebih dari sebelumnya gitu. Karena kan audisi yang mau aku ikutin ini bukan audisi kayak di sini-sini gitu. Oke, I see. Terus kalau Ronald gimana, Ronald? Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai itu? Jadi aku nanti bisa nonton kalian di panggung-panggung besar, di kota-kota besar juga. Kalau aku gimana ya, yang mau bicara juga ngalir sih Kak. Tergantung dari rezekinya sih. Seperti itu. Doanya juga. Tapi insya Allah target. Wow. Target nomor 1. Dan kalau misalnya target tuh dari sekarang harus memperbanyak relasi juga dong. Benar. Kayak harus kenal sama orang-orang yang memang ada di bidang musik. Harus ada di bidang musik, entah komposer, label, pokoknya di mana anak tangga yang bisa membuat kamu menuju ke arah impian kamu. Ayo kita tapaki satu persatu, guys. Tantangan yang menurut kalian, tantangan besar nih untuk berada di puncak itu apa? Kalau tantangan sih ya aslinya bukan per tahun ya, per tiap hari pasti ada saingan kan. Iya, persaingan itu yang persaingan lebih yang harus susah. Yang lebih ketat banget. Kira kayak muncul talenta-talenta baru. Iya. Benar. Terus nanti ketemu sama orang ini kok bikin aku minder ya, gitu-gitu ya. Kadang ada orang juga yang mau jatuhin kita dengan apapun caranya tuh kan pasti ada kan ya. Pasti ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada. Banyak sih. Banyak banget kalau di dunia musik tuh kayak gitu. Oh my god, ternyata dimanapun tuh pasti ada ya yang sikut-sikutannya. Ya benar. Gitu ya. Saling sikut menyikut. Padahal kan rezeki udah ada yang ngatur. Benar. Dan kalian berharap apa sama dunia musik kita di Indonesia, sama karir kalian juga ke depannya? Ya ampun, sudah 5 detik aku hitung. 1, 2, 3 gitu. Apa. Berharap ya semoga musisi-musisi muda ya, atau musisi-musisi yang baru aja berangkat, semoga gak saling sikut menyikut ya juga. Iya. Gitu. Dapetin panggungnya sendiri. Iya, dapetin panggungnya sendiri. Dan percaya kalau ada rezekinya sendiri. Benar. Iya. Oke. Semoga dia juga nyari jalan di jalannya dia sendiri gitu loh. Enggak yang ngambil jalannya orang. Oke. Gitu. Ya, benar. Kalau kalian, karirnya kalian berharapnya kalian nanti suatu saat nanti sampai mana?
Ya Allah. Aku kan nggak tahu ya. Iya, Tapi takdirnya. Aku nggak tahu takdirnya ya Rada ya. Terus. Jadi aku usahain sesuai harapannya aku. Oke. Gitu. Apa harapanmu? Duh, malu lagi. Oke, harapanmu mau kayak Raisa. Iya. Oh, oke. Kalau kamu Nel, kalau kamu gimana Nel? Kalau aku tergantung jalannya sendiri. Yang Oke. pertama, yang kedua, ya kalau untuk bicara masalah untuk menjadi puncak ya, Iya. untuk menjadi nomor satu itu Aha. gak ada habisnya. Karena Oke. setiap harinya pasti ada persaingan-persaingan yang mungkin berat banget gitu. Oke. Ya harus konsistensi. Ya dah, aku Kedepannya mengamini sih. doa-doa kalian. Amin. Sampai jumpa di puncak ya guys. Siap. Amin, amin yang paling kenceng gitu ya. Iya, dan pagi ini terima kasih sudah barengan sama Farida di Music Live Chat. Teman-teman di seluruh Jawa Timur yang lagi dengerin kita, semoga obrolan kita menginspirasi. Kalau kamu lagi berjuang sama halnya seperti Ronald dan Rada, semoga perjuanganmu tidak sia-sia dan ada hasilnya. Dan sekali lagi sampai jumpa di puncak siapapun kamu ya. Karena dunia itu, kesuksesan itu adalah untuk orang-orang yang berusaha, bukan untuk orang-orang yang mager di rumah aja. Yeah. Oke guys, thank you. Sampai jumpa tahun depan ya. Siap. Oke. Tahun depan aku berharap bisa ketemu kalian lagi dengan prestasi-prestasi Amin. gitu. Insyaallah, Yang insyaallah. bisa membuat kalian tuh lebih dikenal lagi. Oh ini loh teman-teman dari Madura nih, dari Sumeneb, dari Pamekasan Ya, gitu. benar. Nah, oke, teman-temanku di seluruh Jawa Timur, terima kasih sudah bersama Farida pagi hari ini di Music Live Chat Berjaringan. Tahun depan semoga kita masih bisa jumpa lagi dengan musisi-musisi lainnya yang menginspirasi tentunya. Sampai jumpa. Baru saja kamu ikuti Music Live Chat Berjaringan se-Jawa Timur.